Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wa lafa. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di isim, ma'rifat, dan nakirah. Isim, ma'rifat, dan nakirah. Ya. Sekarang kita masuk ke isim nakirah. Ya, isim nakirah. Isim nakirah ini adalah asal. Ya, asal. Isim itu asalnya adalah nakirah. Nah, isim itu asalnya adalah nakirah. Nakirah itu, isim nakirah itu maksudnya apa? Isim yang menunjukkan makna umum. Isim yang menunjukkan makna umum. Contohnya apa? Baitun. Artinya adalah rumah. Rumah yang mana? Rumah manapun. Pokoknya yang masuk kategori rumah masuk. Baitun. Ya. Pokoknya rumah manapun, bagaimanapun bentuknya, eh, modelnya, dia tetap dikatakan baitun karena dia mencakup makna umum. Pokoknya yang masuk kategori rumah namanya baitun. Itu isim nakirah. Ya, isim nakirah itu adalah asal, ya. Isim yang menunjukkan makna umum. Kemudian isim ma'rifat. Ini yang kedua, ya. Jenis kedua. Isim ma'rifat itu adalah kebalikan dari isim nakirah. Dia isim yang menunjukkan makna khusus. Isim ma'rifat ini adalah cabang, bukan asal. Karena isim itu asalnya nakirah, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Kalau isim ma'rifat itu cabang, kebalikan dari isim nakirah. Maknanya adalah isim yang menunjukkan makna tertentu, khusus, spesifik, ya, bukan seperti isim nakirah yang masih masih bersifat global, masih bersifat umum. Kalau isim ma'rifat dia lebih spesifik, ya, lebih khusus. Dan isim ma'rifat ini terbagi menjadi 5. Isim ma'rifat itu jumlahnya sedikit, ya. Hanya 5 ini, hanya 5. Adapun isim nakirah itu karena dia mencakup secara umum, mencakup secara global, maka dia jumlahnya banyak, ya. Adapun isim ma'rifat dia hanya terbatas pada pada 6 ini, afwan 6, ya. Dia terbatas pada 6 jenis ini. Isim ma'rifat yang pertama itu adalah isim alam. Isim alam itu maksudnya adalah isim yang mengandung nama. Isim alam, isim yang mengandung nama. Nah, isim alam ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya alam isim, ya. Alam isim itu maksudnya adalah sebuah nama. Alam isim itu maksudnya adalah sebuah nama. Contoh, Hasanun. Hasanun ini nama orang. Nama orang namanya Hasan. Contoh lain, Muhammadun. Nah, Muhammadun ini alam isim juga karena nama orang, ya, sebuah nama. Pokoknya yang mengandung nama itu masuknya ke alam isim. Nama kucing juga masuk, ya. Misalkan nama kucing, namanya Blacky. Ya, berarti dia alam isim, ya. Alam isim menunjukkan sebuah nama. Kemudian isim alam yang kedua adalah alam lakob. Alam lakob. Lakob itu apa ya namanya? Gelar. Gelar.
ya, gelar yang menyangkut pada diri seseorang. Di sini penulis memberikan contoh Syamsuddin. Syamsuddin. Syamsuddin ini kalau kita terjemahkan secara perkata, maknanya adalah matahari agama. Maksudnya adalah dia orang terdepan dalam menegakkan agama atau dia punya andil yang besar dalam agama. Namanya Syamsuddin. Ini alam laqab, ya, gelar. Gelar gelar yang bagus. Ada juga namanya gelar yang buruk, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari, ya, dalam Syarah Qatrun Nada. Di situ ada Ujar. juga laqab yang buruk seperti Kadzab, Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya adalah pembohong. Itu masuk juga ke alam laqab, tapi alam laqab yang tercela. Kalau ini alam laqab terpuji, ya. Alam laqab mamduh, ya, alam laqab yang terpuji. Syamsuddin. Kalau kita merujuk ke laqab-laqab atau gelar-gelar para ulama kita, itu banyak yang digelari Syamsuddin, Syekhul Islam, ya. Benar, ya, banyak sekali teman ulama-ulama kita yang mendapatkan lakop terpuji seperti ini, ya. Kemudian alam kunyah. Kunyah itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Pokoknya diawali dengan abu atau ummu. Itu kunyah. Itu kunyah. Alam kunyah itu diawali dengan abu atau ummu. Atau biasanya juga bisa dengan ibnu. Contohnya di sini Abu Hamidin. Abu Hamidin itu maksudnya adalah bapaknya Hamid. Misalkan nama anak Ammar. Jadi kunyah Abu Ammar. Kunyah Abu Ammar. Bapak Suwandi misalkan. Berarti kunyah Ibnu Suwandi. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Bisa dibedakan, ya, antara alam isim, alam laqab, dan alam kunyah. Kemudian kita masuk ke isim ma'rifat yang kedua, isim domir, ya. Isim domir itu sudah pernah kita bahas. Mananya adalah kata ganti. Kata ganti itu banyak. Baik dia kata ganti domir muttasil maupun domir munfasil. Dia sama-sama domir, ya. Di sini disebutkan satu aja dalam rangka memudahkan. Isim domir yang disebutkan di sini hum, mereka. Mereka laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan hunna. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah ini adalah isim ma'rifat yang ketiga. Oh iya, kalau kita melihat isim ma'rifat dari segi kuat atau lemah, maka isim ma'rifat yang paling kuat itu adalah isim 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 domir, ya. Isim ma'rifat yang paling kuat itu adalah isim isim domir. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan isim ma'rifat yang paling kuat itu adalah lafzu al-jalalah. Lafzu al-jalalah. Apa itu lafzu al-jalalah? Lafaz Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang membela pendapat yang kedua ini, yang dengan mengatakan bahwa lafzu al-jalalah itu adalah lafaz isim yang paling ma'rifat, paling kuat ma'rifatnya. Ya, karena memang maknanya, ya, dari segi maknanya sangat 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 kuat, ya. Fa'ala kulli hal, ya, ada yang menggabungkan isim ma'rifat yang paling kuat itu lafzu al-jalalah, kemudian setelahnya adalah ad-dhamair, ya, domir. Fa'ala kulli hal ikhwas sekalian. Jadi kalau kita merujuk ke
modul yang ada di depan kita, maka kita katakan bahwa isim domir itu adalah isim ma'rifat yang paling kuat. Iya, isim ma'rifat yang paling kuat. Kemudian setelahnya, dan setelahnya. Isim isyarah ini ada sesuai dengan namanya adalah kata tunjuk. Contohnya tilka, itu. Ini untuk muannas ya. Kalau untuk muzakkar, zalika. Kemudian isim mausul. Isim mausul. Ini kata penghubung ya, kata penghubung. Contohnya ulaika. Ulaika. Artinya adalah di sini sebenarnya isim mausul di sini bukan ulaika. Sebenarnya alladzi ya, alladzani, alladzina ya. Bukan ulaika. Ulaika ini termasuk isim isyarah sebenarnya. Penulis kayaknya salah tulis ini ya. Jadi isim mausul itu yang benar itu contohnya adalah alladzi, alladzani, alladzina. Dia pokoknya bermakna yang. Itu isim mausul ya. Penulis di sini salah tulis ya. Ulaika di sini dia masuk ke isim isyarah. Ulaika masuk ke isim isyarah. Artinya adalah mereka ya, mereka. Mereka ini. Bukan bukan mereka ini, tapi mereka itu. Ulaika masuk ke isim isyarah. Maknanya adalah mereka itu. Kemudian isim ma'rifat selanjutnya adalah isim ma'rifat dengan al. Isim ma'rifat dengan al. Ini paling gampang ya. Contohnya al-baitu. Nah, kalau kita hilangkan alif lamnya, baitun itu isim nakirah karena dia bermakna umum, rumah manapun itu. Tapi kalau kita berikan alif lam, al-baitu itu rumahnya menjadi spesifik. Oh, rumah yang dimaksudkan itu adalah rumah yang catnya warna biru. Jadi lebih spesifik dia. Kalau ada tanwin, baitun itu umum, bersifat global. Tapi kalau ada alif lam itu bermakna spesifik. Ya, al baitu, oh itu rumahnya yang ada AC-nya misalkan. Ya, jadi lebih spesifik kalau digandengkan dengan al. Kemudian isim ma'rifat yang terakhir adalah mudhof pada isim ma'rifat. Dia disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain. Contoh baitullahi. Baitullahi. Baitullahi ini baitunya sudah dikatakan isim ma'rifat. Ya, kenapa? Dia kan asalnya baitun Allahu. Baitun Allahu itu asalnya. Kemudian kita sandarkan baitnya ke Allah jadi baitullahi. Nah, kesimpulannya baitu karena digandengkan dengan Allah yang dimana Allah itu ma'rifat, makanya baitu ketularan ma'rifat juga. Contoh lain, qalamu talibin. Qalamu talibin itu asalnya qalamun talibun. Kemudian kita sandarkan kolam ke talib sehingga kolamnya dibuang tanwinnya menjadi qalamu dan talibnya menjadi majrur dengan kasroh jadi talibin, qalamu talibin. Kolam yang awalnya tadi menjadi isim nakirah dengan tanwinnya ketika kita sandarkan ke talib, apa bukan talibin, qalamu at-talibi, qalamu at-talibi ya, asalnya adalah qalamun at-talibu ya, itu asalnya qalamun at-talibu. Qalamun di sini dia masih nakirah karena ada tanwin. At-talibu
ma'rifat, ada alif lam. Kemudian kolamun kita sandarkan ke at-talibu. Jadi tanwinnya hilang menjadi kolamu. Kalau kita gabungkan menjadi kolamu at-talibi. Nah, kolamu ini kan tadi asalnya adalah nakiroh, ada tanwin. Nah, ketika dia disandarkan ke at-talibi, maka kolamunya ketularan atau menjadi ma'rifat juga. Jadi seperti itu. Jadi kolamu sudah menjadi ma'rifat, at-talib menjadi ma'rifat. Jadi kolamu at-talibi itu sudah menjadi satu kata, ya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Jadi isim ma'rifat yang terakhir ini dia disandarkan pada isim ma'rifat. Awalnya memang nakiroh dia, ada tanwin. Tapi ketika digandengkan atau disandarkan dengan isim ma'rifat juga, dia menjadi isim ma'rifat. Contoh lain, misalkan misalkan qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin. Qalam Qalamu Zaidin itu asalnya adalah qalamun Zaidun. Asalnya kan qalamun di sini masih nakirah, ada tanwin, ya. Kemudian kita sandarkan ke Zaid. Zaid ini ma'rifat, ya. Zaid ini ma'rifat. Nah, kita sandarkan menjadi kolamu Zaidin. Kolam yang awalnya nakirah dengan tanwinnya, ketika kita sandarkan menjadi kolamu. Dan kata setelahnya jadi Zaidin. Nah, kolamu yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat. Kok bisa ma'rifat Ustadz? Kok bisa ma'rifat kolamunya? Karena dia disandarkan dengan Zaidin. Dan Zaidin ini ma'rifat. Apa jenisnya? Alam. Alam. Nah, nama. Ya. Jadi kalau dia disandarkan kepada ma'rifat, dia ikut ma'rifat. Ya. Dia ketularan ma'rifat. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia disandarkan pada isim nakiroh lagi, ya jadi nakiroh. Ya. Jadi apa yang disandarkannya itu bisa menularkan kepada mudhofnya. Jika dia disandarkan pada isim nakiroh, dia ikut nakiroh. Jika dia disandarkan pada isim ma'rifat, dia ikut ma'rifat. Sehingga menjadi satu kata. Itu untuk isim nakiroh dan isim ma'rifat. Kemudian tentang isim domir, teman-teman. Ini gampang insya Allah. Ya. Isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti ya. Kata ganti. Wah ini banyak juga ya cabangnya ya. Insya Allah gampang. Isim domir. Karena perkecil dulu. Isim domir di sini satu. Wah panjang juga ya penjelasannya. Nah, Ana ingin menjelaskan secara umum tentang isim domir ya. Sepertinya nggak cukup waktunya untuk menjelaskan isim domir secara detail. Ala kulihal isim domir ini adalah dia maknanya kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya domir munfasil, ada yang namanya domir muttasil. Ya. Ciri khas dari domir munfasil ini, dia mayoritas atau kebanyakan berada di awal kalam. Berada di awal kalam. Mayoritas
berada di awal kalam. Ya, mayoritas berada di awal kalam. Ya, kebanyakannya berada di awal kalam. Nah, contohnya ana talibun. Ana is domir munfasil. Anta ustadzun. Anta domir munfasil. Dia berada di awal kalam. Itu domir munfasil. Jadi domir munfasil itu ada yang di tempat rofa dan ada di tempat nasab. Ya, kalau di rofa berarti kedudukannya nanti sebagai mubtada, dan kalau dia di tempat nasab ya sesuai dengan kondisi i'rabnya, ya, sesuai dengan kedudukan dia dalam kalimat tersebut, ya. Misalkan ma darastu atau ma darabtu illa iyyaka, maka iyyaka ini dia sebagai apa namanya, ma darabtu illa iyyaka, maka iyyaka ini sebagai maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih. Nah, ya, jadi untuk mahal nasab ini dia disesuaikan dengan kedudukan dia dalam kalimat. Nah, kalau iya, iyaka dan seterusnya itu bisa berada di awal kalam, bisa juga berada di akhir akhir kalam. Adapun yang di tempat rofa itu dia harus berada di awal kalam. Kalau iyaka, iyakuma, iyakum itu bisa di depan, bisa di belakang. Nah, domir muttasil ini dia kebalikan dari domir munfasil. Dia tidak bisa berada di awal kalam secara langsung. Ya, dia tidak bisa berada di awal kalam secara langsung. Iya, itu untuk domir muttasil. Kalau domir domir muttasil dia lebih banyak tempatnya. Bisa di tempat rofa, bisa di tempat nasab, bisa di tempat jar. Nggak ada jazm, ya. Jazm itu khusus untuk fiil. Itu untuk seputar domir muttasil, ya. Jadi intinya domir muttasil, domir munfasil, dan domir muttasil itu kalau dari segi bahasanya domir munfasil namanya domir yang terpisah. Domir munfasil, domir yang terpisah. Ada domir munfasil yang selalu berada di depan. Itu dia di tempat rofa. Ada domir munfasil bisa berada di depan, bisa berada di belakang. Itu domir munfasil di tempat nasab. Ya. Nah, kalau kalau bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di belakang biasanya dia terletak setelah illa, ya. Kalau di tempat nasab, kalau domir munfasil di tempat nasab bisa di depan, bisa juga di belakang. Kalau dia berada di belakang biasanya terletak setelah illa. Kemudian domir muttasil itu secara bahasa domir yang bersambung. Domir muttasil beda ya dengan munfasil, ya. Kalau domir muttasil itu dari ittasola yattasilu. Artinya adalah bersambung. Domir muttasil, domir yang bersambung. Kalau bersambung gampang, ya. Berarti dia bisa digandengkan atau diidofahkan dengan isim, dan bisa bisa disambung dengan fiil, ya. Dan bisa juga disambung dengan huruf, ya. Itu kalau domir muttasil, ya. Gampang kalau domir muttasil, ya. Dia bisa
di disambung dengan isim, bisa disambung ke fiil, bisa juga disambung ke huruf. Nah, itu teman-teman untuk materi pagi ini, isim ma'rifat, isim nakirah, isim ma'rifat, dan isim domir secara umum. Ya. Kalau untuk isim domir misalkan, yang domir muttasil, contohnya apa? Contohnya adalah kitabi. Ya, di sini adalah domir muttasilnya. Domir muttasil. Tapi dia berada di tempat jar sebagai mudhofun ilaih. Contoh lain, dorob tu. Ta yang berharokat domah ini, tu itu domir ya. Domir apa namanya? Domir muttasil. Karena dia disambung dengan fi'il. Ya. Kemudian kitabi tadi ianya domir ya, kata ganti. Tapi domir apa? Domir muttasil. Karena dia disambung dengan isim. Kemudian contoh lain jika dia disambung dengan huruf misalkan. Anka. Anka. Anka itu asalnya adalah an plus k. An huruf ya, huruf. Asal maknanya adalah lil mujawazah ya. Misalkan an lil mujawazah. Kemudian kaf, kaf di sini adalah isim. Isim apa namanya? Isim domir. Domir yang mana? Domir muttasil. Karena dia disambung dengan huruf. Jadi seperti itu ya. Domir muttasil ini lebih gampang dideteksi. Bisa disambung dengan isim, bisa disambung dengan fiil, bisa disambung dengan huruf. Kalau domir munfasil ini selalu berada di depan. Dia selalu berada di depan. Anta talibun. Anta domir munfasil. Hum yadhabuna ilal masjid. Hum domir munfasil. Berada di depan. Kalau domir mutasil nggak bisa berada di depan. Tu. Nah, misalkan. Tu. Apa tuh? Ta. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Itu saja untuk materi pagi ini. Ya, berkaitan dengan isim nakirah, ma'rifah, kemudian isim domir. Ya, domir munfasil, domir muttasil. Nah, tafadholu jika ada pertanyaan ikhwah berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Ustaz, tolong diulang yang apa tadi yang eh, i'rabnya yang kayak kitabi tadi berarti ya gimana minta tolong diulang nggak ngerti itunya apa eh, cara i'rabnya seperti apa? Nah, jadi kitabi, cara irobnya atau kedudukannya aja. Boleh deh dua-duanya. Baik. Kitab, misalkan kita katakan kitabi. Jadi kitabi, kitabi, langsung kita tulis saja. Eh, misalkan, misalkan kita mau, misalkan kalimatnya itu kitabi jamilun atau kitabi jadidun. Kitabi kita tulis irobnya mudhaf, ya, mudhaf atau kitabi kita katakan dia kedudukannya sebagai mubtada. Langsung saja kitabi mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dhammatu al muqaddaratu ala alama qabla ya'i al mutakallim. Seperti itu dia. Jadi kitabi mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al muqaddaratu alama ya'i ala alama qabla ya'i al mutakallim. Ya.
Kemudian mana'a min zuhuriha al-harakatu al-munasabah, ya, atau mana'a min zuhuriha harakatu al-munasabah. Wa huwa mudhaf, ya, wa huwa mudhaf. Jadi mudhaf itu kitabnya. Kemudian wal ya'u dhamirun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, pertama yang ingin Anda sampaikan di sini adalah i'rab kitabi, ya. Karena kitabi ini dia beda dengan i'rab yang lain. Karena apa? Karena dia digandengkan dengan ya mutakallim. Maka baik dia di pada kedudukan rafa, maka kita katakan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana amin zuhuriha harakatu al-munasabah. Kalau dia di tempat nasab, maka kita katakan wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana amin zuhuriha harakatu al-munasabah. Jadi penghalang harokatnya itu harokatu al-munasabah. Pada kata kitabi itu asalnya adalah kitabui. Karena yang namanya ya itu pasangannya adalah kasrah. Nggak mungkin kita katakan kitabui, kitabai. Ya. Maka yang pas itu dengan ya adalah kasrah. Ya pasangannya kasrah. Maka kita katakan kitabi. Pada kondisi rafa, pada kondisi nasab, pada kondisi jar sama. Tapi dalam i'rabnya beda. Kalau pada kondisi rafa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana min zuhuriha harakatu al-munasabah. Kalau di tempat nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana min zuhuriha harakatu al-munasabah. Seperti itu juga ketika dia di tempat jar. Nah, kemudian di akhir kita sebutkan. Di akhir kita sebutkan wal ya'u domir. Domir apa? Domir muttasil. Domirun muttasilun mabni. Di atas apa? Sukun. Mabniun ala as-sukun. Di tempat apa? Fi mahalli jarrin. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Maka kitabi tadi ya, kitabi jadidun, kitabi kita katakan mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi, atau mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana min zuhuriha harakatu al-munasabah wa huwa mudhaf. Harus kita sebutkan kedudukan dia sebagai mudhaf di sini. Kemudian wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Jadi lengkap. Di awal kita sebutkan mudhaf, terakhir kita sebutkan mudhafun ilai, ya. Seperti itu. Dia pakai al-i'rab at-takdiri karena dia isim yang digandengkan dengan ya al-mutakallim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Afwan. Tafadhalu jika ada pertanyaan lagi. Iya Ustadz, tadi Ustadz yang iya tadi dorobtu illa atau ilah? Illa, kecuali. Illa, kecuali. Ya. Ya, syukur. Ma darabtu illa iyyaka. Di surah Al-Fatihah, kan ada iyyaka na'budu. Iyyaka di sini domir munfasil apa muttasil? Domir munfasil, tapi di tempat nasab, ya, di tempat nasab. Artinya adalah hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu namanya domir munfasil, ya. Munfasil. Domir nasab munfasil.
Naam. Artinya dorobtu illa iyaka apa Ustaz? Ma darabtu illa iyyaka. Artinya adalah tidak ada yang saya pukuli kecuali kamu. Hmm. Ma darabtu illa iyyaka. Tidak boleh kita katakan ma darabtu illa ta. Nggak boleh. Ila anta. Ya, tidak Ila boleh. anta tidak boleh Ustaz. Iya, nggak boleh. Maka dia harus menggunakan domir nasab mun fasil. Ya. Hasil. Ma darabtu illa iyyaka. Nggak boleh kita katakan ma darabtu illa ta atau ma darabtu illa anta. Enggak. Ma darabtu illa iyyaka. Tidak ada yang saya pukuli kecuali kamu. Ustadz yang tadi di apa, pertanyaan Pak Ahmad tadi kan tidak boleh menggunakan ka illa ka. Kalau menggunakan illa anta gimana Ustadz? Bolehkah? Baik, barakallahu fiik. Jadi dalam kalimat tadi setelah ilah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita katakan anta itu nggak bisa jadi maf'ul bih. Konsekuensinya dia jadi mubtada. Nah, karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih setelah ilah dalam kalimat tadi, maka kita harus memilih domir nasab munfasil. Apa domir nasab munfasilnya yang cocok? Iyaka. Iyaka di tempat nasab. Karena maf'ul bih. Kalau anta kan nggak bisa di tempat nasab. Karena dia sebagai mubtada nanti. Kalau kita katakan anta. Karena madorobtu tidak ada yang saya pukuli. Itu fiilnya muta'addin, butuh objek. Yang namanya objek dalam bahasa Arab maf'ul bih di tempat nasab. Maka harus kita pilih domir nasab munfasil. Iyaka. Kalau kita bilang anta nggak nyambung nanti, ya. Karena dorobtu di situ butuh objek, butuh maf'ul bih, harus nasab, ya. Sedangkan anta rofa sebagai mubtada. Ma dorobtu illa iyaka. Jadi memang sudah kaidahnya juga ya. Setelah illa itu harus menggunakan domir munfasil. Ya, domir munfasil. Di sini maksudnya adalah domir nasab munfasil. Illa iyaka. Syukron Ustadz. Afwan. Kalau itu nama kalau itu nama ganti orang bagaimana Ustaz? Saya memukulnya kecuali dia gitu. Gimana gimana? Se- Saya tidak memukuli kecuali dia. Ma dorobtu illa iyahu. Oh iya. Iya. Pokoknya diawali Iya. dengan iya. Iya. Itu Iya. domir nasab munfasil. Iya. Nanya Ustadz, Tafadhal. eh, eh, tadi kan kitabi ya, kitabku. Kalau misalnya kolak tuh, aku menciptakan itu antara tuh dengan ya itu penempatannya gimana Ustadz? Ya itu Nah, tadi kitabi kan kitabku ya Ustadz ya. iya. Kalau misalnya kolak tuh aku menciptakan gitu ya. Nah antara di apa ya dengan tu itu penempatannya di mana gitu Ustadz?
Mungkin Apa tepatnya kalau itu di apa fiil, kalau ya itu di isim gitu ya, Ustaz. nah barakallahu fikum. Jadi lebih tepatnya bukan kholaktu saya. Mungkin dorobtu aja ya mungkin contohnya. Dorobtu. Pondok. Nah, Robtu ya. Ya jadi itu penempatannya ya. nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Dede tadi, ya, ya mutakalim itu khusus untuk isim. Ya mutakalim khusus untuk isim. Jadi tidak boleh kita katakan kitab tuh. Ya, Iya. nggak boleh. Karena kitab itu isim. Kalau kita ingin memberikan makna buku saya, maka harus mendatangkan ya mutakalim untuk isim tersebut. Kitabi. Nah, berbeda hal dengan fiil madin. Fiil madin. Kalau kita ingin memberikan makna saya telah memukul, maka Betul. harus memberikan domir domir ta yang berharokat doma. Tu. Dorob tu. Ya, nggak boleh kita katakan dorobi. Nggak. Ya, seperti itu. Nah, misalkan Ahmad memukuliku, misalkan. Dorobani Ahmadu, misalkan seperti itu ya. Ini hanya contoh aja Pak Ahmad ya. Bukan Pak Doroba. Ahmad ya. Kalau malah di Dorobani Zaidun. Jadi di situ sebelum ya mutakalimnya ada nun wiqoyah. Tapi itu kedudukannya bukan sebagai fa'il. Karena pelaku yang memukul di situ adalah Zaid. Adapun ya mutakalim di sini dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai objek maf'ul bih. Nanti di tempat jar, di bukan jar, afwan. Nanti di tempat nasab ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Jadi seperti itu Ustaz Dede ya. Ya mutakalim khusus untuk isim dalam hal ini ya. Adapun Nah, ta domir ta itu khusus untuk fiil ya, kecuali tadi ya ya mutakalimnya ya digandengkan dengan nun wiqayah di tempat nasab sebagai maf'ul bih. Iya. Naam, syukron Ustaz. Afwan. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada peserta 8 orang ya. Ada Ustazah Mona, Ustazah Yeni, Ustadz Edin, Ustazah Fatimah, Ustazah Aisyah, Ustadz Dede, Ustadz Ahmad yang sudah meluangkan waktunya di pertemuan terakhir ini. Ya kalau kalau memang apa nanti misalkan anak diamanahkan untuk mengajar di bulan ketiga ya, wallahu alam nanti ya siapa yang akan eh, melanjutkan. Ya mungkin di antara teman-teman ada yang ingin tetap di bulan kedua biar lebih mungkin lagi, tafadhol ya. Mungkin nanti setelah ini akan ada info dari admin tentang kelanjutan program. Lanjut ke bulan ketiga atau antum pengen lanjut ngulang lagi dari bulan pertama, nggak apa-apa ya, tinggal japri admin. Ana pengen ngulang lagi dari bulan pertama, lebih mungkin lagi. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan pertama, bulan kedua, nggak masalah ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman sekalian ya. Ana Ya. secara sebagai pendamping antum meminta maaf jika dalam penjelasan atau hal-hal yang lain eh, masih banyak kekurangan di sana sini ya. Semoga secuil Amin. faidah bisa memberikan Amin. semangat, bisa mengenyangkan Amin. teman-teman ya, bisa menjadi Amin. tangga untuk loncatan Amin. untuk loncatan berikutnya. Semoga Allah Amin. berkahi selalu ilmu kita. Amin. Amin. Barakallahu Amin. fikum wa hayakumullah jami'an. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. wabarakatuh. fiik, Ustaz. Syukran Syukron Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Syukron Ustaz. Afwan. Jazakumullah.